Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah faliqil habbi wan nawa, khaliqil abdi wa ma nawa, al-mutallili ala batil ghurri wa ma hawa, al-mursyidi ala man dhalla wa huwa ja'alil malaikati rusula. Alhamdulillah ahmaduhu subhanahu ala sarfil hamdi wal jawab, hamdan man anaba wa rawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wa zakkirna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wa ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak, Ibu, saudara, saudari, salihin, salihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, tiada sikap hati yang pantas kita ungkapkan pada petang hari ini melainkan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghidupkan kita dan Allah yang mematikan kita. Allah yang mentakdirkan kita, mencondongkan hati kita, meringankan langkah kita untuk dapat hadir di Masjid Al-Hidayah, masjid yang kita cintai ini. Semoga setiap langkah yang kita usahakan menuju tempat ini, setiap tapaknya bernilai pahala di sisi Allah, menggugurkan dosa-dosa kita dan memudahkan jalan kita semuanya menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para keluarga, ahli bait beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa ikhlas dan istiqomah di atas jalan kebenaran. Bapak Ibu sholihin sholihat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita perlu bersyukur kepada Allah. Allah mudahkan kita semuanya untuk dapat berkumpul di tempat seperti ini, walaupun hanya duduk setengah jam atau 1 jam. Karena tempat ini adalah tempat terbaik menurut para ulama. Para ulama bersepakat tidak ada kondisi yang lebih baik bagi seorang muslim setelah sholatnya melainkan ketika dia berada di majelis ilmu. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang diinginkan Allah untuk menjadi hamba yang baik, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang diinginkan Allah untuk menjadi hamba-hamba pilihan, hamba-hamba calon-calon penghuni jannah, Allah akan lakukan satu hal. Allah ketika menginginkan seorang hamba itu jadi baik, Allah tidak lantas jadikan hamba ini terus mudah urusan-urusan dunianya. Allah ketika menginginkan hamba ini menjadi hamba yang baik, maka Allah tidak lantas terus menjadikan hamba ini terus anak-anaknya sehat, keluarganya sehat secara jasmani. Allah ketika menginginkan seorang hamba itu baik, Allah tidak lantas jadikan rumahnya menjadi rumah yang mewah, kendaraannya kendaraan yang nyaman. Tapi Allah ketika menginginkan seorang hamba itu baik, Allah lakukan satu hal, yufaqihuhu fid-din. Allah akan fahamkan dia dalam urusan-urusan agama. Dan hari ini cara Allah memahamkan urusan-urusan agama kepada hamba-hamba pilihannya adalah Allah condongkan hati, Allah ringankan langkahnya, Allah mudahkan ayunan tangannya untuk datang ke majelis ilmu, memahami ilmu agama. Para ulama membahas mengapa kok Allah ketika menginginkan hamba itu baik, kok Allah justru memahamkan dia dalam perkara-perkara agama. Para ulama menjawab, karena ketika seorang itu sudah tahu dan paham tentang ilmu agamanya, maka setiap detiknya berubah menjadi pahala. Setiap hembusan nafasnya berubah menjadi kebaikan.
dihitung Allah dan akan dihisab oleh Allah menjadi pemberat timbangan amalan saleh. Makannya berpahala, minumnya dia tahu ada satu gelas di depan di mejanya, dia tahu betul bahwa minum yang sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah akan jadi pahala. Minum itu dengan tangan kanan dapat 1 pahala, dengan duduk dapat 2 pahala, mau minum bismillah dulu dapat 3 pahala. Ketika minum kok ternyata airnya panas, dia tidak lantas ditiup karena Rasulullah melarang meniup air ya atau makanan yang panas, dapat 4 pahala. Ketika dia minumnya tidak 1 tenggakan tapi 3 tenggakan atau 3 nafas, dapat 5 pahala. Selesai minum dia ucapkan alhamdulillah, dapat 6 pahala. Selesai belum, masih ada 1 amalan sunnah lagi, dia ucapkan jazakumullahu khairan kepada istrinya yang menyiapkan air, kepada anaknya yang menyediakan air untuk ayahnya. Masya Allah Ta'ala. Maka inilah yang membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang belum tahu ilmunya. Maka bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan yang mulia ini, duduk sejenak kita di sini, insya Allah semuanya adalah berkat karena pertolongan Allah, karena rasa cinta dan sayangnya Allah kepada kita. Allah mudahkan kita untuk mendatangi majelis kita ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita semuanya untuk dapat memahami ilmu pada kesempatan malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berbicara tentang profesional dalam taat, sebagaimana tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini, ternyata para ulama mengajak kita tidak hanya profesional dalam urusan dunia saja, tidak hanya profesional dalam urusan pekerjaan saja. Hanya di antara kita ini yang mungkin punya usaha, yang mana punya beberapa karyawan, maka karyawannya dididik begitu baiknya agar disiplin, agar tepat waktu, agar amanah, agar tanggung jawab dengan pekerjaannya, sehingga betul-betul modal dan untungnya itu betul-betul bisa diprediksi dengan baik karena dikerjakan secara profesional. Dalam urusan pekerjaan kita dituntut profesional, harus tepat waktu, berangkat jam 8 kurang seperempat sore, harus betul-betul karyawan itu harus mengenakan seragam agar enak dipandang oleh pelanggan, harus betul-betul tahu harganya sekian, keuangannya sekian, setiap akhir bulan tutup buku harus dilaporkan kepada atasan. Begitu profesionalnya kita dalam mengelola pekerjaan kita, padahal itu urusan dunia. Nah, lantas bagaimana dengan urusan akhirat yang kita telah akan kekal hidup di dalamnya? Maka tentu harus lebih profesional. Maka profesional bagi seorang mukmin itu tidak hanya profesional dalam urusan dunia saja, tapi juga dalam urusan akhirat. Yang menarik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya yang sangat masyhur Riyadhus Shalihin, dalam kitab ini beliau menyebutkan satu bab tentang masalah ini, Babu al-Iqtisadi fi Ta'ah. Beliau menyebutkan bab profesional dalam ketaatan. Di dalam salah satu bab di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di dalam bab ini Imam An-Nawawi rahimahullah, seorang ulama pada Syafi'i wafat 676 Hijriah. Beliau rahimahullah ta'ala di dalam bab ini menyebutkan satu hadis yang oleh para ulama hadis ini dibahas begitu detailnya dan dikaitkan dengan judul bab. Judul babnya profesional dalam taat, al-iqtisadu fi ta'ah. Hadisnya adalah sebuah hadis yang mungkin kalau kita baca riwayatnya itu hadis yang sangat sederhana. Ya, hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tapi setelah kita selami isinya ternyata masya Allah tabarakallah, banyak sekali faedah yang bertimbul kita ambil sehingga kita tahu betul profesional dalam mengejar akhirat itu bagaimana. Taat itu ternyata juga harus profesional, tidak hanya sekedar memenuhi syarat
Azan maghrib yang penting sholat, azan isya yang penting sholat, azan subuh yang penting berangkat ke masjid, azan zuhur bagi ibu-ibu yang penting sholat walaupun jam 2:30 sholatnya, azan asar harusnya tepat waktu, tapi terus akhirnya kita tunda-tunda jam 5 sore baru kita kerjakan. Apakah taat seperti itu? Nah, akan kita bahas pada kesempatan kali ini dengan mengawali satu hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah, dan hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dengan matan dan sanad yang sama. Hari ini muliakan Allah barakallahu fikum. Hadis ini berbunyi an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahku, masuk ke rumahku. Wa indaha imra'atun, dan di sisi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ada seorang wanita, temannya Ibunda Aisyah. Kalau Rasulullah masuk karena rumah istrinya sendiri, masuklah Rasulullah ke rumah. Lalu Rasulullah memanggil Ibunda Aisyah, bertanya, "Man hadhi?" Siapa wanita ini wahai Aisyah? Siapa wanita ini? Man hadhi? Lalu ketika itu Ibunda Aisyah berkata, "Qalat hadhihi fulanah tadhkuru min salatiha." Lalu Ibunda Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini fulanah kawanku." Dijelaskan secara singkat profil tentang kawannya Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah menjelaskan tentang kuatnya sholatnya orang ini. "Ya Rasulullah, kawanku ini kalau sholat lama bacaannya, kawanku ini kalau sholat malam kuat berdirinya." Dijelaskan tentang keutamaan sholat kawannya Ibunda Aisyah ini. Setelah itu Rasulullah SAW mendengarkan penjelasan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah berkata, "Ma alaikum bima tutiqun." Hendaknya ia menghentikannya. Hendaknya dia menghentikannya, menyudahi amalannya. Alaikum bima tutiqun, dan hendaknya kalian beramal sesuai dengan kemampuan kalian. Lanjutan hadisnya, fa wallahi innallaha la yamallu hatta tamallu. Demi Allah, kata Rasul, sesungguhnya Allah tidak pernah bosan sampai dirimu sendiri yang bosan. Fa inna ahabbad din ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Dan sebaik-baik amalan adalah yang dikerjakan secara terus-menerus. Muttafaqun alaih. Jadi kronologi hadis ini, Ibunda Aisyah sedang duduk bersama kawannya. Rasulullah masuk ke rumah Ibunda Aisyah. Rasulullah panggil Ibunda Aisyah. Terus Rasulullah tanya, "Wahai istriku, siapa dia?" Dijawab sama Ibunda Aisyah, "Ya Rasulullah, ini kawanku, namanya Fulanah. Ini kalau sholat kuat ya Rasulullah. Hafalannya banyak, bacaan Qurannya bagus, sholatnya mempeng." Mempeng tahu ya? Tahu ya? Mempeng itu ya kuat gitu ya. Terus dijelaskan kebaikan sholatnya Fulanah ini. Lalu Rasulullah bersabda dengan sabda yang demikian, menasihati Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Hadirin muliakan Allah, apa hubungannya bab yang disebutkan Imam An-Nawawi rahimahullah profesional dalam taat dengan hadis yang disebutkan beliau dalam bab ini? Kalau kita hanya mengandalkan otak dan pikiran kita tanpa menyandarkan kepada apa yang telah dibedah dan didalami oleh para ulama, maka seakan-akan ini kok tidak ada hubungannya. Apa hubungannya profesional dengan taat? Dalam taat kok dihubungkan dengan hadis ini? Tapi mari kita
bedah satu persatu apa faedah dari hadis ini. Dan kami baca dari kitab-kitab syarah para ulama ada 4 poin penting dalam